Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Ini lagi bulan puasa ya, lancar puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Iis, ini saya mau menyampaikan dulu nih tujuannya. Ini kan nanti kemarin saya minta Bu Iis ya untuk bersedia di supervisi. Sebelumnya terima kasih loh sudah bersedia ya untuk di supervisi. Saya di sini ingin menyampaikan dulu tujuan besarnya dari supervisi itu. Yang pertama sebenarnya supervisi ini tujuannya adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan kompetensi ibu dalam rangka peningkatan performa mengajar sebagai seorang guru, juga untuk pencapaian tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, kemudian saya di sini bukan sebagai penilai ya, Bu. Biasanya kalau supervisi suka ini ya, suka deg-degan gitu. Padahal di sini saya bukan sebagai penilai, tapi sebagai mitra atau rekan ibu dalam pengembangan kompetensi dirinya. Ya, apakah ibu sudah siap untuk pembelajarannya? Insya Allah ya. Baik, ibu saya ingin bertanya beberapa hal nih terkait dengan pembelajarannya nanti. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran nanti, Bu? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan wudhu secara baik dan tertib. Oke. Jadi siswa mampu mendemonstrasikan wudhu dengan tertib ya. Itu tujuan untuk pembelajarannya yang akan dicapai nanti. Nah, ini Bu, untuk supervisi ini kan salah satu tujuannya tadi supervisi itu untuk mengembangkan kompetensi. Nah, apa nih area atau aspek perkembangan kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu dalam supervisi ini? Aspek perkembangannya yaitu siswa mampu jadi skillnya ya, keterampilannya mampu mempraktekkan wudhu secara tertib. Jadi kan masih ada siswa yang yang belum tertib gitu dalam berwudhunya. Oke, jadi untuk siswa ya, bisa mempraktekkan wudhu dengan tertib. Nah, untuk kompetensi ibu sendiri dalam performa mengajar, ada aspek yang akan dikembangkan dalam supervisi ini? Aspeknya mungkin dalam model mungkin ya, dalam model pembelajaran selain demonstrasi. Kalau untuk berwudhu apalagi? Oke, jadi model pembelajaran ya, selain demonstrasi, mungkin berarti pengembangan di pilihan model pembelajaran. Ada lagi barangkali? Mungkin itu. Sementara itu dulu ya. Baik, untuk sasarannya Bu, nah nanti kan diobservasi. Nah untuk sasarannya saya membantu untuk mengobservasi dalam hal apa saja gitu yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan performa. Yang ingin dibantu, diobservasi. Mungkin nanti di kegiatan inti aja ya. Kegiatan inti tentang itu demonstrasinya, tentang praktek dulu. Tentang demonstrasinya. Ya. Jadi nanti di kegiatan inti di bagian prakteknya ya, demonstrasinya untuk anak-anak seperti apa indikator keberhasilan Ibu melaksanakan demonstrasi ini seperti apa nih? Indikatornya berarti diharapkan 90% anak mampu 90% ya. 90% anak mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan wudhu dengan tertib. Oke. Jadi 90% diharapkan siswa mampu mendemonstrasikan wudhu ini dengan tertib. Nah, Ibu bisa melaksanakan berarti praktek demonstrasinya atau membantu siswa supaya siswa itu mencapai tujuan pembelajarannya berarti gitu ya Bu. Oke, dari tujuan pembelajaran dan aspek pengembangan yang ingin dicapai tadi. Nah, bagaimana rancangan atau strategi yang sudah dipersiapkan oleh Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran nanti?
Strateginya yaitu anak-anak akan dikelompokkan dulu, yang dimulai ya dengan kelompoknya laki-laki. Laki-laki terlebih dahulu, kalau perempuan dengan perempuan gitu. Jadi nanti dikelompokkan 4 orang melaksanakan praktek wudunya. Oke, melaksanakan praktek secara berkelompok. Ya. Gitu ya. Jadi secara berkelompok, laki-laki perempuan, 4 orang. Itu langsung atau sebelumnya seperti apa dulu untuk persiapan perkelompokan ini? Untuk persiapannya kita latihan dulu gerakan-gerakannya terlebih dahulu. Setelah itu langsung praktek menggunakan air secara langsung. Oh, langsung menggunakan air ya. Setelah sebelumnya berarti diberikan latihan dulu. Latihan dulu gerakannya, kemudian nanti dikelompokkan ya. Laki-laki dan perempuan 4 orang. Kemudian setelah itu langsung praktek dengan air ya. Dengan air secara langsung. Kalau untuk instrumen penilaiannya seperti apa, Bu? Instrumen penilaian nanti akan disediakan rubrik penilaiannya, yaitu siswa yang 90% mampu berarti dengan nilai A, yang 80% dengan nilai B, yang 70% dengan nilai C. Oke, jadi sudah ada ini ya, sudah ada grade-nya ya. Jadi menggunakan rubrik penilaian. Jadi nanti ketika praktik untuk yang kelompok tadi itu sesi latihan atau sudah langsung penilaian atau seperti apa? Langsung penilaian. Langsung penilaian saat berkelompok itu ya. Oke, berarti nanti ketika berkelompok langsung diberikan penilaian, ada rubrik penilaiannya. Kalau untuk yang di atas 90 itu A berarti bagus ya, sudah sangat bagus. Di atas 80 sudah baik. Yang di atas 70 berarti cukup gitu ya. Baik, untuk yang menilainya gimana, Bu? Penilainya langsung Ibu keliling atau gimana? Langsung gurunya langsung menilai. Oh, Ibu langsung menilai ya, berkeliling berarti ya ketika berkelompok itu. Baik. Nah, oke, itu mungkin Bu untuk untuk perencanaannya mungkin ya, untuk perencanaan kegiatan pembelajarannya. Jadi nanti itu saya sedikit ulangi. Pertama ada latihan dulu gerakannya, kemudian nanti ada berkelompok ya, dibagi kelompok 4 orang. Kemudian mereka langsung mengerjakan dan Ibu langsung menilai langsung menilai si murid ini, siswa ini apakah sudah baik gerakannya atau belum gitu ya. Kalau misalkan di atas 90% berarti sudah sangat baik, 80% baik, di atas 70% berarti cukup ya gitu. Baik, kapan Ibu waktu kunjungan kelasnya untuk diobservasi? Insya Allah besok. Oke, besok tuh berarti hari Jumat ya. Jumat ya. Oke, hari Jumat besok. Jam berapa, Bu? Jam 8 aja. Jam 8 ya. Oke, jam 8 nanti Ibu bersedia untuk diobservasi. Nah, untuk percakapan pasca observasinya, Bu? Untuk pasca observasi kapan? Mungkin Selasa atau Rabu ya. Selasa atau Rabu ya. Selasa atau Rabu kita akan adakan percakapan pasca observasi ya, melihat bagaimana pengembangan kompetensi tadi ya ketika Ibu melaksanakan model demonstrasi ya, dan juga anak-anak bisa mempraktikkan wudunya dengan tertib ya. Nanti saya akan mencatat, Bu, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu di kelas ya. Semoga itu bisa membantu meningkatkan performa dari pembelajarannya. Terima kasih Bu Iis atas waktunya ya. Saya nggak sabar nanti untuk melihat pembelajarannya seperti apa ya. Terima kasih Bu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Is kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Puasanya lancar masih? Insya Allah. Ya, Bu Is hari ini seperti yang sudah disepakati ya waktu hari Kamis kemarin, kita akan melakukan refleksi atau kalibrasi ya terhadap hasil observasi yang sudah dilaksanakan waktu hari Jumat kemarin ya. Kira udah siap untuk untuk ngobrol-ngobrolnya? Siap. Udah siap ya. Jadi nanti kita akan refleksi ya, ini untuk melihat nanti pengembangan atau area pengembangan yang kemarin sudah disepakati ya dengan Ibu. Ini saya sampaikan lagi sedikit terkait dengan pengembangan yang kemarin kita sudah sepakati. Yang pertama terkait dengan penerapan model pembelajaran yang didik ya, Ibu kemarin ingin mengembangkan area terkait dengan penerapan model pembelajarannya. Kemudian yang dikembangkan adalah kepada penguasaan materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran, terutama untuk anak diharapkan 90% ya, dapat mendemonstrasikan wudhu dengan tertib ya. Itu untuk area pengembangan yang hendak dicapainya. Kemudian strateginya yang dilakukan kemarin itu yang direncanakan adalah memberikan materi ya, kemudian tentang air, kemudian contoh wudhunya seperti apa, kemudian membagi kelompok ya, laki-laki dan perempuan 4 orang itu untuk latihan prakteknya, kemudian praktek langsung dengan air ya, kemudian nanti menilai menggunakan rubrik penilaian. Itu hasil kesepakatan ketika di praobservasi ya. Nah, sekarang kita akan melihat hasil observasi yang kemarin dari Bu Iis sendiri. Apa yang sudah dilakukan ketika observasi kemarin, ketika ketika pembelajaran yang menurut Bu Iis sudah baik, atau yang sudah dilakukan itu seperti apa aja? Kalau yang kemarin sudah dilakukan yaitu anak-anak udah mulai tertib, udah mulai tertib dengan demonstrasikan dan ditepukkan ya, kemarin ditepuk dulu, dinyanyikan, lalu di latihan dan didemonstrasikan. Anak-anak udah mulai 80%-an lah udah mulai tertib. Tapi masih ada anak yang gerakannya belum tertib gitu, jadi masih belum berurutan. Oke, jadi 80% sudah tertib ya kemarin. Terus untuk pelaksanaannya untuk demonstrasi wudhunya itu menggunakan tepuk dulu ya, terus ada nyanyi ya, kemudian prakteknya ya, langsung prakteknya gitu. Yang sudah baik dari pelaksanaan pembelajaran kemarin menurut Bu Iis? Yang sudah baik mungkin dengan diinikan nyanyian dan tepukan, anak-anak gerak-gerakannya tertib gitu. Tapi kalau anak yang belum hafal itu masih ada yang keliru gitu. Jadi dari nyanyian ya, nyanyian kemarin tepukan yang anak-anak yang sudah hafal tuh langsung bisa mempraktekkan ya, karena sudah hafal itu. Berarti yang belum hafal karena belum hafal lagunya ya, tepuknya juga belum hafal, jadi belum bisa mempraktekkan wudhunya dengan tertib ya, sesuai dengan urutan itu. Kalau yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin menurut Bu Iis sendiri? Mungkin harus lebih banyak variasi ya, variasi supaya anak-anak 90% lah bisa mempraktekkan wudhu dengan tertib. Variasi yang seperti apa yang diharapkan? Jadi jadi anak-anak teh cepat hafal dengan
dengan gerakannya gitu langsung bisa mempraktekkan gitu. Jadi variasi-variasi yang membuat anak cepat bisa menangkap gitulah. Jadi variasi untuk menghafal, Ya, urutannya ya. gitu ya. Kemarin sudah dilakukan yang tepuk-tepuk itu, nanti ada variasi lain ya untuk Variasi lain. supaya si anak itu bisa hafal ya gerakannya. Baik, Bu Is, saya minta izin sedikit menyampaikan hasil catatan pengamatan kemarin ya. Kita kan kemarin sudah sepakat ya terkait dengan penerapan model pembelajaran untuk area pengembangannya, kemudian penguasaan tujuan pembelajarannya untuk siswa gitu ya. Yang pertama ini dari hasil catatan kemarin, alhamdulillah sih sebenarnya untuk penerapan model pembelajarannya itu kemarin siswa banyak diberikan pertanyaan ya tentang urutan-urutan wudhu gitu. Sebelum dikasih tepuk-tepuk itu sudah diberikan pertanyaan tentang urutan-urutan wudhu, dan terlihat anak-anak juga sudah hafal ya sebagian gitu. Nah kemudian ketika yang lain di depan mempraktekkan, nah ini ibu kemarin menyuruh anak-anak yang lain untuk memperhatikan gitu. Itu bagus ya. Jadi ketika itu untuk manajemen diri anak-anak, manajemen relasinya itu sudah bagus juga gitu. Kemudian untuk penguasaan tujuan pembelajarannya untuk anak, ini kemarin sudah memberikan kontennya untuk anak-anak yang audio, yaitu dengan menyanyi ya, dengan menyanyi, tepuk tangan. Nah itu untuk anak-anak yang kinestetik. Kemudian kalau yang visual sudah melihat langsung gitu ya, karena ada temennya kemarin yang di depan itu langsung praktik gitu ya. Kemudian untuk materinya sendiri, ibu sudah menghubungkan materi dengan pembelajaran nyata gitu. Kemarin yang air itu dihubungkan dengan kopi itu atau apa gitu ya, air yang suci dan tapi tidak mensucikan gitu kan. Nah itu sudah bagus alhamdulillah. Kemudian untuk penilaian, karena kan untuk penilaian kalau saya lihat kemarin hanya mengamati mungkin ya gitu ya, hanya mengamati untuk lembar penilaiannya sendiri tidak langsung dibawa pada saat itu ya, tidak langsung dibawa pada saat itu ya itu khawatir lupa aja sih gitu. Tapi sudah disiapkan. Tapi sudah disiapkan ya. Berarti kalau udah ini khawatir lupa gitu. Ya. Kalau misalnya ini mungkin bisa bisa langsung ketika pada saat itu tersebut langsung dikasih catatan gitu biar nggak lupa. Nah kemudian tambahannya dari saya, ya alhamdulillah kemarin juga sudah melakukan asesmen formatif. Jadi ada asesmen sumatif tadi yang pas praktek itu yang menggunakan air. Nah asesmen formatifnya ibu sudah memberikan penilaian ketika latihan. Jadi ketika anak-anak yang berkelompok di depan kelas itu mempraktikkan latihan, nah memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memberikan penilaian. Nah, itu salah satu asesmen formatif ya, sehingga ibu bisa melihat sejauh mana nih kemampuan anak gitu. Kalau misalkan masih pada belum hafal, bisa dilanjutkan atau ada cara yang lain lagi untuk meningkatkan kompetensi itunya, praktekkan dulunya gitu ya. Nah itu mungkin sedikit catatan dari saya terkait dengan pembelajaran kemarin. Nah kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan dari supervisi gitu?